Budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulam pot telah menjadi salah satu alternatif solusi untuk bertanam di lahan sempit atau terbatas. Metode ini dikenal sejak 1970-an dan populer dilakukan di kawasan perkotaan. Utamanya sebagai taman pekarangan, meskipun tak sedikit pula yang memanfaatkannya sebagai penghasil buah untuk skala rumah tangga. Budidaya tabulam pot memiliki banyak kelebihan, antara lain lebih mudah dipindahkan tanpa risiko tanaman mengalami kematian, menjadikan lingkungan tampak lebih rapi dan indah, pertumbuhan dan perkembangannya tidak merusak bangunan di sekitarnya, kebutuhan unsur hara, mineral, dan air dapat dipenuhi secara optimal dan efisien, perawatannya relatif lebih mudah, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya. Bahkan bagi sebagian orang, budidaya tabulam pot telah menjadi sarana untuk menyalurkan hobi hingga menghilangkan tekanan dan penat kerja. Elita Dwi Hapsari ini misalnya, dokter Puskesmas Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul ini pada waktu-waktu tertentu selalu meluangkan diri memelihara dan merawat langsung tabulam potnya. Asiknya berkebun tabulam pot kalau menurut saya ya, saya itu kan suka melihat tanaman itu dia berbunga terus berbuah itu. Jadi kalau dengan tabulam pot itu dia lebih cepat berbuah dibandingkan misal ditanam di tanah, itu kan perlu waktu bertahun-tahun. Nah kalau tabulam pot ini dengan perawatan yang baik itu biasanya nggak akan lama juga dia sudah berbuah kayak gitu. Jadi dengan tabulam pot kita proses-prosesnya tuh bisa lebih cepat asal perawatannya itu bagus. Ia menambahkan saat ini memiliki puluhan tanaman buah dalam pot, mulai dari jeruk keproksium, sawo jumbo, jambu biji, belimbing, srikaya, dan masih banyak lagi jenis tanaman lainnya. Bahkan Elita Dwi Hapsari berencana terus menambah koleksi tabulam pot untuk mempercantik dan memperindah pekarangan rumahnya. Mitra Tekno, tabulam pot boleh dikata merupakan sebuah solusi revolusioner bagi para penghobi budidaya tanaman buah. Seperti diketahui, tanaman buah memiliki postur yang tinggi, perakaran yang dalam, dan memerlukan ruang yang luas untuk tumbuh. Namun dengan metode tabulam pot, tanaman buah dapat dibudidayakan sekalipun dengan keterbatasan lahan. Berbicara tentang tabulam pot, saya akan menemui Kriswanto, pemilik dari kebun wit gede di Piungan, Bantul. Tetap bersama saya di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Wit Gede adalah nama kebun yang didirikan Kriswanto sejak 2008. Berangkat dari hobi budidaya tanaman, ia merintis usaha tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Dengan semboyan banyak pohon banyak rejeki, Kriswanto berhasil mengembangkan usahanya. Dari sepetak lahan seluas 400 meter persegi yang dimilikinya saat itu, kini menjadi seluas total lebih kurang 6.300 meter persegi. Terletak di Jalan Monosari kilometer 11,5 Bintaran Kulon, Piungan, Bantul, yang merupakan kebun penjualan seluas 3.000 meter persegi. Dan di Beji Patok, Gunung Kidul sebagai kebun pembesaran tanaman seluas 3.300 meter persegi.
Menurut Kriswanto, dari waktu ke waktu metode tabu lampot semakin diminati masyarakat. Hal itu dikarenakan dengan mengoptimalkan penggunaan pot. Berbagai tanaman buah-buahan dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Mitra Tekno, saya sudah bersama dengan Pak Kriswanto yang merupakan pemilik dari Wit Gede. Nah, Pak Kris, dari sekian banyak metode budidaya tanaman yang dipilih adalah tabu lampot. Mengapa, Pak? Ya, karena sekarang banyak peminatnya tabu lampot itu, baik orang-orang kota, orang yang membangun rumah halaman nggak cukup, dia pengen peneduh. Itu salah satu yang dipilih. Itu di samping untuk tanaman hias, ya juga menghasilkan buahnya. Makanya kita nyoba segmen itu yang kita kejar sekarang. Itu tabu lampot. Oke, lalu berbicara tentang kelebihan dari tabu lampot sendiri, apa Pak dibandingkan dengan metode lain? Kalau tabu lampot, kita menanam di tabu lampot itu cepat berbuah, berproduksinya cepat, walaupun tentu saja tidak maksimal seperti kalau di tanah, di kebun. Jadi, cepat, kita lebih cepat berbuahnya. Ya. Lalu kalau di Wit Gede sendiri, tanaman apa saja Pak yang diperjualbelikan? Ada berapa jenis begitu katakanlah? Yo, banyak Pak. Ya. Itu tanaman yang sekarang banyak diminati, ya itu tabu lampot, kelengkeng, kelengkeng new kristal. Lalu apokat, ada beberapa macam apokat, aligator, kendil dan sebagainya. Itu di pot juga bisa buah. Itu durian, kalau durian agak susah itu buah. Cuman tanaman di sini mungkin seratusan jenis. Seratusan jenis begitu ya. Oke. Dari luar juga ada. Oke. Untuk menentukan harganya Pak dari masing-masing jenis itu seperti apa? Harga tentunya menurut ukuran. Jadi ukuran planter bag yang misalnya 50, yang 100 atau yang 150 itu beda. Jadi besaran pohon itu sendiri yang kita pilih. Juga kelangkaan tanaman. Kelangkaan tanaman-tanaman yang tropis yang dari luar negeri itu tentu sampai sekarang masih tinggi. Seperti anggur Brasil, milker fruit, dan tanaman-tanaman koleksi lain itu agak tinggi daripada tanaman-tanaman yang biasa ditanam petani seperti. Oke, berarti semakin langka, semakin besar ukurannya, semakin mahal begitu ya. Baik, lalu berbicara tentang sistem pemasaran, biasanya Pak Kris bagaimana cara dan sistem pemasaran dari tanaman-tanaman yang ada di Wit Gede ini? Sistem pemasaran di sini satu tentu lewat reseller. Jadi banyak itu pedagang di daerah sekitar Jogja sini yang ngambil sini. Ada saya sendiri lewat web saya. Itu langsung retail ke konsumen. Itu. Jadi baik di kebun maupun online kita layan. Oh, ya, berarti ke Papua juga kita layani. Oh, tatap muka, kemudian datang ke sini langsung itu boleh, dan bisa lewat website dan juga lewat daring juga, begitu ya. Kira-kira siapa saja Pak itu pasarnya? Pasar ya terutama kalau di sini ya petani langsung, petani, pekebun. Kolektor itu tanaman-tanaman yang dari luar itu banyak kan yang beli orang-orang yang orang kota yang berduit. Jadi ada untuk hiasan, ada untuk produksi di kebun, di sini datang ke sini. Oke, terakhir saya tuh penasaran Pak Kris, nama Wit Gede, kenapa dipilih dan apa kira-kira makna dan juga doa yang terkandung di dalamnya Pak? Wit Gede ngandung doa sebenarnya. Jadi saya dulu kan berusaha dari kecil ya, dari pohon-pohon yang kita beli itu harga kecil-kecil 10 ribuan, 15 ribuan, tapi kita punya harapan pohon itu jadi besar dan jadi duit gede. Amin. Itu kita planter bag yang besar-besar, nanti insya Allah jadi duit yang gede juga. Jadi rezeki kita semakin gede juga. Amin. Pak Kris, terima kasih banyak. Kita nanti akan berbincang lagi begitu ya di segmen berikutnya. Dan Mitra Tekno, jangan kemana-mana dulu karena akan ada penayangan feature budidaya tabu lampot yang berikut ini. Tetap di Tekno Tangan, inspiratif, edukatif, aplikatif. Budidaya tanaman buah dalam pot relatif mudah dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana hal itu dilaksanakan dengan teknik yang benar, agar tanaman dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah secara optimal.
Yang pertama kali dilakukan adalah pemilihan bibit. Pada umumnya, bibit dapat diperoleh melalui perbanyakan vegetatif dan generatif. Namun menurut pengalaman, perbanyakan secara vegetatif relatif lebih baik dibandingkan dengan perbanyakan generatif. Bibit yang diperoleh melalui perbanyakan vegetatif lebih unggul karena mampu menghasilkan buah relatif sama dengan buah induknya, lebih cepat berbuah, bentuk tanaman pendek dan kompak, serta mudah dalam perawatan. Dengan demikian, bibit hasil perbanyakan secara vegetatif lebih cocok untuk tabu lampot. Tahap berikutnya yakni menyiapkan media tanam. Selain berfungsi sebagai tempat tumbuhnya akar dan menopang postur tanaman, media tanam harus dapat menyimpan air dan memasok nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dalam hal ini, Kriswanto menggunakan pupuk kandang 1 bagian, tanah 2 bagian, dan sekam lapuk 4 bagian. Setelah bibit tanaman dan media tanam siap, langkah berikutnya adalah penanaman. Caranya, siapkan pot atau polybag yang sesuai dengan ukuran tanaman. Hal ini dilakukan karena apabila tanaman tumbuh semakin besar, maka pot atau polybag harus diganti. Penggantian ini sekaligus sebagai penanda untuk meremajakan media tanam. Baru ini masuk tanam. Sebelum ditanam, lakukan pemangkasan daun atau batang bibit untuk mengurangi penguapan. Setelah itu, bibit tanaman dapat segera ditanam. Karena bibit tanaman berasal dari hasil cangkok, maka lakukan pengikatan pada tanaman dengan polybag menggunakan tali agar akar tanaman tidak rusak. Kemudian letakkan tabu lampot di tempat teduh dan lakukan penyiraman agar tetap lembab. Bibit tanaman yang sudah dijadikan tabu lampot harus dirawat dengan melakukan penyiraman rutin 2 hari sekali dan pemupukan secara berkala dengan pupuk kandang 2 bulan sekali. Setelah tanaman tumbuh semakin besar, maka perlu dilakukan repotting. Wadah yang digunakan tentunya berkapasitas lebih besar dari sebelumnya. Biasanya repotting dilakukan 4-6 bulan setelah tanam bergantung jenis dan pertumbuhan tanaman. Repotting berikutnya adalah ke planter bag berukuran lebih besar lagi.
Selain penyiraman dan pemupukan tanaman, Kriswanto juga melakukan pemangkasan. Tujuannya untuk membentuk pencabangan. Sampai di sini Kriswanto tidak lagi melakukan repotting karena biasanya tabu lampot yang dibudidayakan telah dibeli pelanggan. Anda tertarik membudidayakan tabu lampot? Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, saya masih bersama dengan Pak Kriswanto. Pak Kris, berbicara tentang tanaman buah begitu ya. Pada dasarnya kan tanaman buah bisa tumbuh subur jika di dalam pot, tapi tidak semuanya berbuah. Itu kenapa, Pak? Satu, mungkin iklimnya berbeda. Masing-masing tanaman punya karakter berbeda. Di sini kan tropis ya. Nah, di sini tropis, kadang-kadang orang beli yang untuk tanaman subtropis seperti apel. Ya, ditanam di sini tidak bisa buah. Apel, pir, sama jeruk santang atau jeruk 55, keprok 55 itu di sini tidak bisa. Tapi kalau di Malang di atas itu bisa. Kurang dingin di sini. Oke. Lalu kaitannya juga dengan tabu lampot supaya rajin berbuah. Ini apa saja yang harus dilakukan, Pak Kris? Ya tentunya pemupukan, juga penempatan tanaman itu. Kalau tanaman buah itu biasanya kan di panas matahari, 75% lah. Itu kadang orang beli cuma ditaruh di teras, tidak mungkin bisa buah. Atau di bawah lindungan pohon, itu susah buah. Juga pemupukan, juga hama, itu perlu diperhatikan. Oke, berarti penempatan dan perawatan itu harus diperhatikan begitu ya. Baik, lalu Pak Kris ini kan menggunakan media tanam sekam lapuk. Nah ini kenapa Pak, dan kira-kira apa kelebihannya? Sekam lapuk itu dipakai campuran tanah itu biar porus, juga bisa mengikat air, mengikat nutrisi yang kita kasih. Misalnya kita kasih pupuk, sekam lapuk itu sudah mengikat nutrisi yang kita kasihkan tanaman itu. Bisa diserap oleh akar. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang pengendalian hama. Yang biasa dilakukan oleh Pak Kris apa, Pak? Ya, pengendalian hama tentu saja kita teliti dulu kebun itu ada hamanya enggak, itu tanaman itu ada hamanya enggak. Itu misalnya kutu putih atau walang sangit, itu kan pengisap daun-daun muda itu. Jadi perlu kita treatment dengan insektisida. Kalau ada jamur ya kita fungisida gitu. Oh, berarti diidentifikasi dulu supaya lebih tepat sasaran begitu ya. Pas gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Kris, rencana ke depan begitu untuk memajukan usaha tabu lampot ini apa? Yang sudah sampai saat ini direncanakan begitu. Ya, kita sudah jualan offline di kebun, juga kita sudah online. Pasaran kita sebenarnya sudah dari Sabang sampai Merauke untuk online-nya. Ini mungkin karena kondisi ya sudah terlalu lama kita kena COVID. Jadi pandemi itu akhir-akhir ini sangat terasa sekali untuk ekonominya. Jadi daya beli kita sekarang agak turun orang-orang gitu ya. Kolektor mungkin duitnya. Baik, Pak Kris terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi bersama Mitra Tekno yang ada di rumah, dan seperti biasa akan ada sertifikat sebagai kenang-kenangan Pak Kris. Monggo bisa diterima. Oke. Dan Mitra Tekno, setelah ini saya juga akan berbincang dengan salah seorang pedagang tabu lampot, tetap di Teknotan, inspiratif, edukatif, aplikatif. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang M-nya 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari kerumunan. Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000, Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama.
Es dawetnya berapa, Pak? Biasa Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Nih loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa siapa pamrih ini? selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga.